Om, perkenalkan nama saya Hersonto Sekep, NIM 03 2019 0012. Baik, saya mewakili kelompok 4. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang tunadaksa. Latar belakang tunadaksa. Tunadaksa merupakan kelainan cacat fisik dalam gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk polio dan lumpuh atau berkebutuhan khusus. Kelainan cacat fisik yang dimiliki oleh beberapa orang terkadang membuat mereka rendah diri dan tidak percaya diri. Rasa kurang percaya diri ini sering terlihat di saat mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan atau kesempatan untuk menunjukkan bakat atau keahlian yang dimiliki oleh tunadaksa. Rasa kurang percaya diri pada tunadaksa mengakibatkan kehidupan yang kurang sejahtera, sedangkan jumlah tunadaksa terus meningkat setiap tahunnya. Pengertian tunadaksa. Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi, kurang, dan daksa berarti tubuh. Dalam banyak literatur, cacat tubuh atau kerusakan tubuh tidak terlepas dari pembahasan tentang kesehatan, sehingga sering dijumpai judul physical and health impairments atau kerusakan atau gangguan fisik dan kesehatan. Hal ini disebabkan karena seringkali terdapat gangguan kesehatan. Sebagai contoh, otak adalah pusat kontrol seluruh tubuh manusia. Apabila ada sesuatu yang salah pada otak atau luka atau infeksi dapat mengakibatkan sesuatu pada fisik atau tubuh, pada emosi atau terhadap fungsi-fungsi mental. Luka yang terjadi pada bagian otak baik sebelum, pada saat, maupun sesudah kelahiran menyebabkan retardasi dari mental atau tunagrahita. Faktor penyebab tunadaksa seperti kondisi ketunaan yang lain, kondisi kelainan pada fungsi anggota tubuh atau tunadaksa dapat terjadi sebelum anak lahir atau prenatal, saat kelahiran atau neonatal, dan setelah anak lahir postnatal. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan diantaranya dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem syaraf pusat. Faktor lain yang menyebabkan kelainan pada bayi selama dalam kandungan adalah anoksia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi di plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, percobaan abortus, gangguan metabolisme pada ibu, faktor resus. Sedangkan kondisi ketunadaksaan yang terjadi pada masa kelahiran bayi antara lain kesulitan saat persalinan karena letak bayi, sungsang atau pinggul ibu terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran premature, gangguan pada plasenta yang dapat mengurangi oksigen sehingga mengakibatkan terjadinya anoksia. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi pada masa setelah lahir diantaranya 1. Faktor penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak, encephalitis atau radang otak, influenza, difteria, pertusis, dan lain-lain. 2. Faktor kecelakaan, pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Karakteristik tunadaksa. Penyandang tunadaksa rata-rata mengalami gangguan psikologis yang cenderung merasa malu, rendah diri, dan sensitif
serta memisahkan diri dari lingkungannya. Di samping karakteristik tersebut terdapat problem lain, gangguan taktil, kinestik, serta gangguan emosi. Klasifikasi kelainan pada tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu A. Kelainan pada sistem serebral jadi diklasifikasikan menurut derajat kecacatan dan letak kelainan otak dan fungsi gerak menurut derajat kecacatan sebagai berikut. 1. Ringan dengan ciri-ciri yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas dan dapat menolong diri sendiri. 2. Sedang dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan menggunakan alat-alat khusus. 3. Berat dengan ciri-ciri membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara dan tidak dapat menolong diri sendiri. B. Kelainan pada sistem otot dan rangka. Klasifikasi anak tunadaksa dalam kelainan sistem otot dan rangka adalah sebagai berikut. 1. Poliomyelitis. 2. Mukledystrofi. 3. Spina bifida. Shalom, terima kasih.